Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat masih muda, pada masa Rasulullah SAW, aku pernah tidur di masjid. Aku bermimpi seolah melihat ada dua malaikat, lalu mereka membawaku menuju neraka. Ternyata ia dilipat bagaikan lipatan sumur. Rupanya ia memiliki dua tanduk, dan ternyata di dalamnya ada banyak orang yang telah kalian kenal. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lainnya. Seraya berkata kepadaku, kamu tidak memeliharanya. Lalu aku menceritakannya kepada Hafsah. Hafsah pun menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bersabda, sebaik-baik orang ialah Abdullah atau bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Inti dari sabda Nabi, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Ialah barang siapa yang menunaikan sholat malam, ia disifati sebagai orang yang paling baik. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sholat malam bisa menolak siksa. Di sini yang jadi pertanyaan. Dari Jumat yang lalu dijelaskan bahwa kita ini sholat tahajud, sholat malam ini tidak bisa membedakan atau tidak merasa membedakan antara sholat malam dan sholat biasa. Lalu bagaimana cara sholat tahajud yang benar menurut ajaran dari guru? Bicara tentang amal soleh itu diprioritaskan untuk sholat sunnahnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu keutamaannya Allah turun di langit bumi. Sekali lagi, sepertiga malam itu Allah turun di langit bumi, menunggu seorang hamba dengan berbagai permintaan. Apapun bentuk permintaannya, baik urusan dunia diperkenankan, baik urusan akhirat diperkenankan. Tetapi sebenarnya manusia sangat sedikit mengetahui hal itu. Maka orang-orang yang saleh itu sholat tahajud adalah pertemuan, taqarruban ilallah, takarrub, mendekat kepada Allah dengan minta ampun pada Allah. Ini tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Kalau kita
Anda masih terlibat dalam urusan-urusan yang banyak, masalah duniawi itu lebih kuat, pasti arahnya itu tidak akan bisa naik ke atas porsinya itu. Jadi tetap labil, belum stabil. Labil ini bisa dikerjakan, bisa tidak. Kalau ada maunya, dia menjalankan. Kalau tidak ada maunya, dia tidak menjalankan. Itu orang awam. Apalagi keinginan yang gebu-gebu, bahkan dia rela untuk tahajud supaya apa yang diinginkan segera dikabulkan. Timbul inilah sholat yang menuduh kepada Allah. Ini orang awam. Dibolehkan. Coba. Tidak dibolehkan. Aku akan kabulkan sesuai, tetapi kamu tidak akan bisa merasakan di akhirat. Aku berikan di dunia sekedar kamu mencicipi sedikit kenikmatan itu dibandingkan yang sebenarnya fadilah tahajud yang luas, yang maha luas. Akulah yang berikan semua kenikmatan. Jadi kalau kamu misalkan merasakan ini ada maunya, kamu rajin, apalagi karena bulan puasa, bangun dulu karena sahur baru bisa tahajud. Tapi kalau sudah selesai, kembali gosong lagi. Ini tingkatan. Tapi tetap kum fa'andir biyamil lail wala rak'aten. Buka selimutmu, bangun walau tahajud, mentahajud walau rak'aten, dan kerjakan tahajud walau 2 rakaat, tidak perlu 8, supaya kalian bisa mengerjakan tahajud sekali lagi lillah. Ini yang sulit dipahami. Lillah, semata-mata ibadat karena Allah. Ini paling berat. Belum tahajud saja tak gasak kon mbek tahajud. Ngono lulu. Pasti ludes, karena siapa yang tahajud mustajab doa. Fastajabna lahu, amin. Nah, dikabulkan. Kecil, besar, seneng, sedikit, menurut ukuranmu, lilin terang, wis seneng kamu. Kalau kamu besarin lilin tadi untuk kamu lebih terangkan, terbakar habis gara-gara lilin pabrik ludes. Ngerti? Petromak yang kekuatannya berapa orang, dinyalain, dipompa terus lebih keras lagi, meledak. Itu perumpamaan. Jadi manusia harus mengerti porsi, takaran, kemampuan disebut makom. Gak bisa masuk wilayah untuk menjadi matahari. Tapi yang penting sudah bisa nyala. Hebat, itu tahajud. Ternyata kok nggak terasa apa-apa, kena angin sedikit sudah padam. Begitu Petromak kena angin dikit udah keluar apinya. Udah ku jadikan jadi lampu 5 watt. Mahal. Daftar dulu ke PLN, masang instalasi dulu, masang stop kontak dulu, masang NCB-nya dulu, masang voltasenya dulu, frekuensinya dulu, voltasenya dulu, 5 watt baru nyala. Untuk pengganti lilin.
walaupun 5 watt. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dideteksi sama penuntut. Panasnya api tidak sama dengan panasnya matahari. Panasnya lampu sengatan listrik tidak sama panasnya api. Sama-sama terbakar. Kalau tidak mengkaji, kita mengetahui tentang ilmu-ilmu yang dimaksud Al-Quran, pasti tidak akan kamu ketahui sampai kamu pikirkan dengan kemampuan akalmu. Tetap kamu akan bicara lilin, lampu, matahari. Sudah cukup bersyukur. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku diperintahkan Allah bahwa sholat tahajud ini sangat utama dan paling utama di antara sunat-sunat lain, maka akan ku wajibkan fardu ain bagi umatku. Saking besarnya kemuliaan itu. 2 rakaat. Saking besarnya kemuliaan itu. Berhubung aku mengetahui mereka pagi, siang hari, sampai sore hari mencari nafkah, berpikir dunia, bahkan itu ya untuk kewajiban, untuk kehidupan mereka, supaya mereka bisa hidup di dunia ini, maka aku jadikan Allah memerintahkan sunnah muakkad, sunnah yang hampir diwajibkan tapi tidak wajib. Kalau Allah menghendaki seseorang itu mulia dengan pembebasan, maka dia termasuk golongan yang sudah dapat pemberian Allah Ta'ala, yaitu seperti imam-imam kita, dari maghrib tidak batal sampai subuh, kecuali dia ibadah. Maghrib sampai subuh tidak batal. Mandi subuh, wudhu sampai subuh, sampai maghrib tidak batal. Nah, itu Allah menghendaki. Kalau kamu yang menghendaki, sekarang bisa karena bulan Ramadan. Makan dulu, tahajud 2 rakaat, tidur lagi. Training bagus, mau masuk jadi pegawai negeri, pegawainya Allah. Training, lulus, baru kerja. Kerja tidak training lagi, alias tidak tahajud lagi. Allah tidak menghendaki, itu bukan istiqomah. Maka keutamaannya tadi agar manusia semangat untuk tahajud. Di mana tahajud? Perintah Al-Quran, perintah Allah. Kum fa'andir, bangun, buka selimutmu. Ini peringatan. Tahajud walau rakaatain, bangun tahajud kamu walau 2 rakaat. Tidak perintah 800. Tapi wali-wali yang dulunya, yang dulu sebelum jadi wali, 100 rakaat,
400 rakaat, 500 rakaat tahajudnya sampai subuh. Begitu kalau mau menjadi orang yang khusus bil khusus. Tapi besok kamu nggak bisa kerja. Allahumma sholli